Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Samuel Tupishenturi, saya dari program studi manajemen bisnis kelas 8C. Dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya di PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 1 di Divisi Pelayanan SDM dan Umum dengan judul Pengelolaan Administrasi Karsiban. Sebelumnya saya ingin berterima kasih sekali kepada Bapak pembimbing saya, yaitu Bapak Irwan Musri Zaharahap, SEMSI, yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan laporan magang ini. Saya juga ingin secara khusus berterima kasih kepada PT Pelabuhan Indonesia Regional 1, khususnya Divisi Pelayanan SDM dan Umum dan Departemen Hukum dan Humas, khususnya juga mentor saya, Ibu Feni Anggraini yang telah membantu saya dalam menyelesaikan program ini dan telah membantu saya selama berlangsungnya praktek kerja lapangan atau magang. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita. Saya membagi hasil laporan saya menjadi 3 bagian, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 pelaksanaan magang, bab 3 simpulan dan saran. Kita masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan yang dimulai dengan latar belakang. Magang merupakan bagian penting dari pendidikan akademik yang bertujuan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik secara langsung. Ini adalah sesuai dengan prinsip kurikulum vokasional yang mengedepankan praktik sebesar 60% dan teori sebesar 40%. Tempat dan jadwal bahkan dilaksanakan di PT Pelabuhan Indonesia Persero Regional 1, khususnya di Divisi Pelayanan SDM dan Umum di gedung lantai 3B Departemen Hukum dan Humas. Untuk jadwal selama magang yaitu dimulai dari tanggal 8 Januari 2024 hingga tanggal 5 April 2024. Itu selama 13 minggu. Tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah 1. Mengimplementasikan pengetahuan teori dan praktik. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi. Yang ketiga, melatih soft skill. Yang ketiga, melatih sikap disiplin, profesional dan tanggung jawab. Yang keempat adalah memperluas dan memperkaya soft skill dan hard skill. Yang kelima, membangun hubungan kerja yang positif. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan pendidikan. Manfaat yang diperoleh yang pertama bagi mahasiswa, yaitu memperoleh pemahaman tentang realitas dunia kerja dan tantangan yang dihadapi, sehingga setelah lulus mereka akan lebih siap untuk menghadapi dunia kerja. Mahasiswa juga dapat membandingkan antara konsep teori dan yang dipelajari selama kuliah dengan pengalaman langsung diperoleh selama magang. Yang juga untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman mahasiswa yang dapat menjadi bekal untuk karir di masa depan, dan mendorong perkembangan pola pikir yang lebih maju dan berorientasi pada pemecahan masalah. Mengasah keterampilan, mengidentifikasi kekurangan, membangun relasi yang baik, membangun citra yang baik, dan memperoleh gambaran nyata tentang dunia kerja. Sedangkan bagi perusahaan itulah menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan, yaitu antara Politeknik Negeri Medan dan PT Pelabuhan Indonesia Regional 1. Yang kedua, Politeknik Negeri Medan dan PT Pelabuhan Indonesia mendapatkan tenaga pembantu dari program magang. Yang ketiga, PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 dapat berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan mahasiswa magang. Dan yang terakhir adalah menghasilkan usulan atau saran yang dapat memperbaiki kinerja PT Pelabuhan Indonesia Regional 1. Selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu pelaksanaan magang. Namun sebelumnya kita berbicara sedikit tentang profil singkat perusahaan. PT Pelabuhan Indonesia atau Persero. PT Pelabuhan Indonesia Persero adalah pelabuhan kelas dunia yang menawarkan layanan terintegrasi antar pelabuhan di Indonesia. Pelindo merupakan perusahaan hasil integrasi dari 4 BUMN pelabuhan, yaitu PT Pelindo 1, PT Pelindo 2, PT Pelindo 3, dan PT Pelindo 4. Yang resmi berdiri pada tanggal 1 Oktober 2021. Berdirinya Pelindo sebagai perusahaan hasil integrasi ini adalah inisiatif strategis pemerintah selaku pemegang saham untuk mewujudkan konektivitas nasional dan jaringan ekosistem logistik yang lebih kuat. Visi dari PT Pelindo yaitu adalah menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi berkelas dunia. Sedangkan misi dari PT Pelabuhan Indonesia Persero memiliki misi yaitu 1. Mewujudkan jaringan ekosistem maritim nasional melalui peningkatan konektivitas jaringan dan integrasi pelayanan guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang kedua adalah menyediakan jasa kepelabuhan dan maritim yang handal dan terintegrasi dengan kawasan industri untuk mendukung jaringan logistik Indonesia dan global dengan memaksimalkan manfaat ekonomi Selat Malaka. Kegiatan yang saya lakukan selama magang yaitu adalah melakukan proses pendaftaran vendor pada sistem Pelindo,
Yang kedua, mengarsip surat, menyurat, dan dokumen lainnya. Yang ketiga, membantu dalam mempersiapkan administrasi program TJSL atau tanggung jawab sosial perusahaan. Yang keempat adalah melakukan rekapitulasi daftar terkait wartawan dan media. Yang kelima, membuat press release. Keenam, menjadi operator dan editor di beberapa event Pelindo. Yang ketujuh adalah membuat surat perintah kerja. 8, membuat berita acara serah terima pekerjaan. Yang kesembilan adalah menangani wartawan dan menjalin hubungan yang responsif. Jadi kegiatan kami selama magang itu yang dominan adalah berhubungan, kalau saya sendiri berhubungan dengan media dan wartawan. Jadi jika ada media yang meliput tentang Pelindo, maka bagian kami atau Departemen Hukum dan Humas akan turun untuk mengakomodasikannya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang kearsipan. Arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan cepat ditemukan. Itu disebut oleh Liang Gi di 2009. Sedangkan administrasi kearsipan adalah proses pengelolaan dan pengaturan arsip dengan tujuan untuk memastikan keberlanjutan, aksesibilitas, keamanan, dan integritas informasi. Selanjutnya adalah hambatan saya selama magang. Yang pertama adalah jauhnya jarak antara rumah saya dengan PT Pelindo Ringal 1, yaitu di Belawan. Sejauh 27 km. Itu jauh jaraknya itu menjadi suatu hambatan bagi saya untuk cepat sampai di sana. Namun saya mengatasinya dengan cara saya berangkat pagi. Saya berangkat pagi, lebih pagi dari biasanya untuk cepat sampai di sana. Selanjutnya pada minggu pertama masih terdapat rasa enggan untuk bertanya bagaimana tentang pekerjaan. Namun setelah itu saya memberanikan diri untuk bertanya apa pekerjaan yang bisa kami lakukan. Selanjutnya kurangnya pengalaman dalam hal keuangan. Di beberapa bagian departemen ini memerlukan bagian keuangan, sedangkan kami we are lacking of that financial accounting. Yang selanjutnya juga adalah keterbatasan pengetahuan penulis menghadapi hal-hal yang baru seperti aplikasi Pelindo yang harus kami pelajari lagi untuk bisa menyesuaikan. Oke. Untuk kesimpulannya itu bab 3, simpulan dan saran. Itu kesimpulannya sendiri adalah kegiatan magang ini memberikan gambaran yang jelas antara ilmu teori di perkuliahan dengan praktik yang saya lakukan di PT Pelabuhan Indonesia Regional 1 pada divisi SDM dan Umum, khususnya di Departemen Hukum dan Humas yang kegiatannya yang berhubungan dengan bidang kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan media. Untuk saran sendiri, bahwa pada kesempatan ini saya sebagai penulis juga ingin menyampaikan beberapa saran yang harapannya dapat menjadi evaluasi dan perbaikan ke depannya. Terkhusus bagi saya sendiri sebagai penulis. Praktik magang sesuai dengan bidang yang diamati oleh penulis bahwa perlunya peningkatan sumber daya manusia, of course, yang saya bilang tadi adalah financial accounting, dan juga semoga kedepannya mahasiswa yang melakukan magang di PT Pelindo Indonesia ini dapat lebih diperhatikan lagi dan diberikan job desk yang sesuai dengan minat mereka masing-masing. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam podcast kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga kedepannya lagi saya bisa memberikan yang terbaik. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.